Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon guru penggerak? Saya Nur Jaman akan menampilkan tugas ruang kolaborasi calon guru penggerak angkatan 7 SMP dan SMA. Saya tergabung di kelompok 3. Pengajar praktek saya Ibu Sri Rukmini Satiti dan Ibu Elvi Kusmirawati dengan kelompok 3. Yang pertama ada Foy Aryo, yang kedua ada Ilmiati Mahda, yang ketiga Sulistia Wantini, dan saya sendiri Nur Jaman tergabung dalam kelompok 3. Pada ruang kolaborasi saat ini, situasi yang akan kita berikan solusi yaitu di SMA, di mana menceritakan seorang guru biologi bernama Bu Derana mengajar murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari materinya terlebih dahulu. Bu Derana telah menyiapkan beberapa paparan materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana sudah menyediakan beberapa sumber belajar yang terkait dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta memberikan umpan balik terhadap jawaban buat temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid untuk membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan di Google Meet. Dalam tahap forum diskusi asinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan mengapa. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan mengapa. Dan pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dari pemahaman murid dan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Dan kita lihat sampai selesai ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman calon guru penggerak. Nah, dari situasi tadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan ke kelompok untuk diselesaikan. Yang pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yang diawali dari kesiapan belajar. Menurut Jamarah 2011, bahwa kesiapan belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tersebut. Kesiapan yang telah dilakukan, ini adalah beberapa poin-poin yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah guru memberikan penjelasan tujuan pembelajaran dan konsep fungsi tentang keanekaragaman hayati dan selanjutnya. Kemudian kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah minat murid. Minat murid sendiri adalah kecenderungan seorang murid untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan menarik. Langkah-langkahnya: 1. Guru menyiapkan beberapa sumber belajar seperti artikel, video untuk memenuhi beberapa gaya belajar dan selanjutnya. Kemudian kebutuhan belajar yang selanjutnya, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu profil belajar murid, di mana profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana
kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Nah, dari situ murid akan diberikan kebebasan seberapa nyaman dia dalam proses belajarnya sehingga materi akan cepat mudah tersampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar meliputi 3 aspek, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, kita sudah melihat di tampilan ada beberapa pertanyaan, ada beberapa jawaban, cara belajar sinkron, asinkronus, dan selanjutnya. Nah, yang ketiga, strategi diferensiasi yang guru lakukan. Yang diawali dari diferensiasi konten, di mana materi yang akan diajarkan kepada guru harus mengukur kesiapan murid, mencari informasi siapa yang akan diberi bahan ajar mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Dan materi yang sudah disiapkan, paparan, video dari ke hati, dan materi yang lainnya. Selanjutnya, dari strategi diferensiasi yang dilakukan guru adalah diferensiasi proses, di mana bagaimana siswa memahami atau maknai apa yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran dan hanya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual, variasi waktu, pengembangan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Adapun yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, ada di poin-poin yang sudah ditampilkan di layar. Kemudian yang terakhir dari strateginya adalah diferensiasi produk, di mana pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio maupun audio visual. Dan diferensi produk sendiri poin-poinnya adalah sebagai berikut. Memberikan tantangan untuk murid mengenai paket digital, dan juga guru memberikan kebebasan dalam membuat produk info digital. Dan poin yang keempat adalah pertanyaannya bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, di sini kita bisa melihat kita akan mengevaluasi murid. Pada penilaian formatif umumnya dilakukan dalam proses pembelajaran suatu unit atau bab kompetensi berlangsung, dapat dilakukan di awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk penilaian sumatif dapat dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, untuk asesmen sendiri penilaian itu seperti pertanyaan pemandu, kuis, dan membuat jurnal refleksi. Dan poin-poin selanjutnya seperti penilaian sumatif. Dan kesimpulan dari paparan dari kelompok 3 mengenai cerita dan skenario dari permasalahan dan persoalan yang tadi sudah ditampilkan adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan penting dalam pembentukan atmosfer kelas yang positif. Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas. Iklim kelas yang positif dapat mendukung proses tercapainya tujuan belajar yang efektif. Atmosfer kelas yang positif diantara saling menghargai, murid merasa aman, dan setiap orang di kelas menyambut dan disambut dengan baik oleh guru pada saat pembelajaran. Serta ada keadilan dalam bentuk nyata dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan siswa berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Dalam simulasi situasi pembelajaran di SMA ini, guru telah melaksanakan belajar berdiferensiasi yang mendukung kebutuhan belajar murid. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.